seluruh pikiran publik tertujunya sekarang bukan lagi ke Harvey Mois, tapi kepada para hakim itu. Kenapa kok ringan begini kan? Jadi menjadi sorotan publik, akhirnya para hakimnya, jaksanya itu kenapa kok bisa ringan? Apa alasan dibalik semua itu kan? Nah, setelah saya periksa itu, ternyata alasannya aneh loh. Apa itu? Alasan yang juga bisa meringankan Harvey Mois itu adalah berkelakuan baik. Jadi keanehan dari penegak hukum kita ini kadang bikin sesak di dada loh. Kenapa hakim itu tidak berani menjatuhkan hukuman berat kan? Mungkin karena satu alasan itu, mungkin karena kelakuan baik katanya. Bisa jadi ada deal-deal politik di belakangnya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke guys, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita akan membahas seorang koruptor yang dimana dia ini korupsinya sangat bombastis. Akan tetapi, kenapa koruptor kelas kakap ini dijatuhkan atau diberi vonis hukuman yang begitu ringan, bahkan jauh dari tuntutan? Maka dari itu, kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Akan tetapi, sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke guys, kita langsung saja ke dalam pembahasan. Oke, Abdul Rozak, menurut pendapat Anda, kenapa kasus Harvey Mois divonis begitu ringan, hanya 6,5 tahun penjara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini membahas masalah kasus korupsi yang bombastis ya, yang 300 triliun itu. Koruptor kelas kakap. Kelas kakap yang Masya Allah hukumannya itu ringan sekali. Maka dari itu banyak meme-meme di video-video itu, di konten-konten kreator yang ya saya juga mau di penjara 6,5 tahun kalau dikasih uang 300 triliun. Iya. Jadi begini, kalau menurut saya nih, kalau saya analisa nih, letak kesalahannya adalah kepada para jaksanya itu, para hakimnya, para penegak hukum, penegak hukumnya itu. Jadi seluruh pikiran publik tertujunya sekarang bukan lagi ke Harvey Mois, tapi kepada para hakim itu. Kenapa kok ringan begini kan? Jadi menjadi sorotan publik, akhirnya para hakimnya, jaksanya itu kenapa kok bisa ringan? Apa alasan dibalik semua itu kan? Nah, setelah saya periksa itu, ternyata alasannya aneh loh. Apa itu? Alasan yang juga bisa meringankan Harvey Mois itu adalah berkelakuan baik. HM-nya ini? Iya, berkelakuan baik. Saya mikir loh, berkelakuan baik sejak kapan koruptor disebut berkelakuan baik coba? Berarti dia korupsi juga? Berkelakuan baik. Berarti hakim tuh. menyimpang Berpikir hakim tuh. Coba bayangkan sejak kapan koruptor sampai ratusan triliun disebut berkelakuan baik coba. Kalau dia berkelakuan baik, dia nggak bakalan korupsi. Ya makanya itu. Jadi keanehan dari penegak hukum kita ini kadang bikin sesak di dada loh. Saya teliti lagi kan, kenapa hakim itu tidak berani menjatuhkan hukuman berat kan? Mungkin karena satu alasan itu, mungkin karena kelakuan baik katanya. Bisa jadi ada deal-deal politik di belakangnya kan, karena mereka orang kaya kan. Kalau ditelusuri, bahkan Bapak Prabowo agak protes kan, harusnya dihukumnya 50 tahun kata Pak Presiden kan. Artinya Bapak Presiden juga nggak setuju dengan hakim tuh, pada jaksa-jaksa itu. Sebenarnya pemerintah nggak setuju, masyarakat nggak setuju, iya kan? Jadi apa? Harusnya kan memberi keterangan kan, hakimnya, jaksanya kan, konferensi pers kan, kasih keterangan pada publik, harusnya begini kan, begitu. Akhirnya masyarakat kan mengira-ngira kan. Ya seharusnya para jaksa ini memberikan keterangan yang masuk sesuai undang-undang yang berlaku. Iya, harusnya begitu. Coba pikir baik-baik. Sekarang di Indonesia ini
korupsi sebesar-besarnya, hukumannya sekecil-kecilnya loh. Lu sih di situ kan, kadang greget lihat penegak hukum di Indonesia ini. Gimana orang korupsi nggak tumbuh subur di bangsa atau di tanah air kita ini ya? Iya, coba bandingkan dengan rakyat yang maling misalnya kan. Rakyat kalau misalnya maling motor atau maling baju di supermarket, dari mulai ketangkep kepalanya ini sudah dibotakin sama polisi. Coba letak adilnya di mana? Yang nilainya nggak seberapa dibotakin. Sedangkan koruptor santai-santai saja tuh, senyum, cengar-cengir, pakaian rapi. Kenapa perlakuannya beda? Padahal lebih berbahaya koruptor loh. Daripada maling-maling, maling baju, maling motor tuh. Iya, ya memang jauh. Kalau koruptor kan dampaknya masyarakat semua merasakan. Apalagi terkhusus Harvey Muiz ini kan dia korupsinya tentang tata niaga timah. Tata niaga timah ini kan berpusat di Bangka Belitung, sedangkan saya sendiri sekarang tinggal di Sungai Liat di Bangka Belitung. Kami juga merasakan sekarang ini di Bangka ini ekonomi begitu lesu, begitu kehidupan masyarakat sehari-hari ini merasa susah karena kelakuan satu orang yaitu HM ini. Maka dari itu, menurut Anda, apakah bisa Presiden Prabowo itu memberantas korupsi ini? Kalau dilihat dari tanda-tandanya ini, menurut saya nggak bisa. Berdasarkan analisa saya, nggak bisa. Karena ada ganjalan yang begitu kuat lah. Ganjalan yang begitu kuat. Padahal Prabowo itu sudah dari dulu-dulu loh, sejak 20 tahun yang lalu, waktu berpasangan dengan Ibu Mega ini kan. Ibu Mega presiden, Prabowo ini wakilnya. Nah, selalu menekankan tentang pemberantasan korupsi dari dulu Prabowo. Sampai sekarang juga pemberantasan korupsi, sampai setelah dilantik pemberantasan korupsi, tapi setelah jadi tiba-tiba melempem. Kan kita harus menganalisa kan, kenapa kok bisa melempem begini kan? Masa malah ada pengampunan koruptor, amnesti terhadap koruptor. Kemungkinan ada tekanan-tekanan kalau menurut saya. Bisa jadi politik, tekanan dari oligarki bisa jadi kan, yang melakukan korupsi banyak oligarkinya kan, takut ketangkep kan, kasih tekanan pada Prabowo. Bisa jadi tekanan dari Mulyono kan, bisa jadi ditekan oleh Mulyono. Itu analisa Anda ya? Pasti ada tekanan. Bisa jadi ada tekanan juga dari ketua-ketua partai yang di situ, tim plus itu. Bisa jadi. Nggak mungkin kalau nggak ada tekanan. Pasti ada tekanan. Sehingga Prabowo akhirnya melempem begitu kan. Sekarang DPR yang katanya mau bikin undang-undang perampasan aset, sampai sekarang nggak ada. Hilang tuh. Aneh kan? Jadi bagaimana mungkin korupsi ini bisa hilang di Indonesia ini? Kalau hanya sekedar perampasan aset aja nggak ada yang berani DPR-nya. Pemerintah nggak berani, DPR nggak berani. Coba dibandingkan dengan Cina loh. Kalau ada koruptor itu langsung dilimpahkannya ke malaikat maut loh. Cina tuh langsung dihukum mati. Sedangkan di sini perampasan aset aja nggak ada yang berani. Gimana coba? Kan yang namanya kejahatan itu bisa hilang kalau hukumannya berat. Itu patokannya itu. Tolak ukurnya. Itu. Oke, baik. Lalu menurut Anda dampaknya apa bagi masyarakat kalau koruptor itu dihukum ringan? Dampaknya ya banyak lah. Akhirnya apa? Akhirnya pertama, aparat penegak hukum tidak dipercaya lagi, itu satu. Masyarakat nggak percaya lagi pada aparat penegak hukum karena nggak adil kan. Jadi citra baik aparat penegak hukum ini sekarang luntur loh di tengah masyarakat akibat kasus ini. Jadi kalau bisa yang bagian jaksa hakimnya itu melakukan evaluasi lah. Memperbaiki diri karena sudah dinilai oleh masyarakatnya itu buruk akhirnya kan, terkait masalah kasus ini. Pertama tuh dampaknya buruk bagi aparat penegak hukum yang di Indonesia ini kan, pengadilan lah. Yang kedua, timbulnya kecemburuan sosial. Iya kan, maling-maling yang di penjara itu pasti mereka cemburu sosial loh. Saya nyuri paling motor seharga 5 juta loh, hukumannya 7 tahun bisa 10 tahun. Dan sedangkan ini 300 triliun tuh. Bayangkan kan, kecemburuan sosial ada kan. Wah, akhirnya muncul meme-meme kan. Wah, mendingan saya di penjara saja kan, 6 tahun setengah, yang penting bisa korupsi segini kan.
Itu kan secara tidak langsung kan sindiran untuk para hakim dan Ya, jaksa itu buat kan. aparat hukum ya. Iya, kalau mereka mikir gitu loh. Itu penjelasannya. Oke, oke. Mudah-mudahan para koruptor kelas kakap ini semuanya bisa diberi hukuman yang seberat-berat lah ya, terutama para penegak hukum kita atau dari pemerintahan kita. Mudah-mudahan segera mungkinlah mengesahkan undang-undang perampasan aset atau undang-undang memiskinkan para koruptor ini agar para koruptor ini bisa jerah, atau orang yang mau korupsi juga mikir-mikir lagi sebelum dia melakukan kejahatannya. Oke guys, kita akhiri saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.